Terima kasih Bapak Surgawi. Nyatakan isi hatimu bagi kami semua pada pagi ini Tuhan. Baik yang hadir di sini ataupun kami yang mengikuti ibadah ini melalui streaming. Kami meluaskan Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, melalui diri kami, sehingga pada pagi ini, di ibadah ini, kami boleh diubahkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh dikuatkan dan dihiburkan ya Tuhan. Ketika Roh Kudus boleh bekerja ya Tuhan, mujizat terjadi di tengah-tengah kami ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah hamba-Mu boleh Engkau pakai ya Tuhan, sebab Tuhan tentu tahu benar betapa lemahnya hamba-Mu ini tanpa Engkau ya Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu sehingga pada pagi ini hamba-Mu menyampaikan kata-kata yang bersumber daripada pewahyuan Roh-Mu saja. Setiap kami terima firman Tuhan ini dengan tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan ketika ditaburkan tidaklah kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom, selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, sekitar 7 bulan lalu kami ada kedatangan satu orang tamu pembicara di gereja kami. Sementara di ibadah terakhir sore hari, dia sedang berdoa, kemudian dalam doanya dia menyampaikan sesuatu. Dia bilang akan terjadi suatu resesi ekonomi di bagian wilayah Asia Timur. Resesi ini akan berlangsung sekitar 12 bulan. Nah, saudara sekalian, siapa yang mengira bahwa pemicu resesi ini adalah sesuatu yang sifatnya kecil sekali sehingga tidak terlihat. Suatu virus yang nggak kelihatan mata, tetapi berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh pasukan tentara manapun sepanjang sejarah umat manusia. Membawa kekacauan dan kepanikan di mana-mana. Nah, Australia, saudara sekalian, hanya mengalami 63 kasus sampai tadi malam. 2 orang meninggal, saudara sekalian. Yang meninggal satu umurnya 95 tahun, satu lagi 75 tahun, saudara sekalian. Satu orang meninggal itu kebanyakan, tapi kepanikannya itu yang membuat kita sadar. Kalau saudara perhatikan, tunjukkan slide yang pertama ya. Saudara akhirnya menyadari bahwa ternyata virusnya ada 2 macam. Satu virus corona, 2 virus kepanikan. Dari 2 ini yang paling bahaya itu virus paniknya itu lebih bahaya. Sekarang ini yang dikhawatirkan di dunia ini bukan semata-mata penyebaran penyakitnya, tetapi kerusuhan yang terjadi ketika makanan kosong. Tapi Australia ini lucu, saudara sekalian. Yang kosong itu bukan cuma makanan, tapi tisu gulung. Bukan tisu biasa, tisu gulung. Hanya tisu gulung. Karena sehingga yang terjadi adalah ada orang datang ke toko, dan itu tisu gulung kan dijatah. Rupanya ini berebut, dan ibu satu ini ambil pisau, dia bawa pisau dari rumah. Sudah siap itu. Dan dia tusuk pengunjung lain yang sama dia berebut tisu itu. Ya. Lalu ada lagi pukul-pukulan, saudara sekalian, pencurian masker di rumah sakit dicolong, oleh orang-orang yang merasa mereka perlu masker. Jadi ini kekacauan terjadi. Anak saya tanya bagaimana keadaan, dia bilang tadi pagi aku pergi ke supermarket, maksudnya mau beli spaghetti, spaghetti kering itu dia mau masak di rumah, dan dia ketika beli itu cuma dapat 2, keluar dari dep store, dia pikir aduh salah beli, kenapa? Yang pakai bayam soalnya spagettinya. Tahu sendiri Bapak Ibu sekalian ya, anak milenial ya, takut sama sayur ya. Nah jadi dia balik lagi ke toko, dia mau tukar sama yang biasa, dia masuk ke toko kata penjaga tokonya, situ mau balikin. Situ sekarang balikin, langsung diambil orang, nggak ada lagi loh ya, udah kosong sama sekali. Jadi di dep store tertentu, di supermarket tertentu di Australia itu makanan agak susah didapat. Kalau yang namanya tisu gulung, itu sekarang 1 pak itu dijual $2.000, ya, 20 juta, cuma 6 roll aja, 20 juta, ya, lumayan tuh, ya.
Bapak Ibu ke sana, harga tiket udah tercover dengan satu gulung saja. Ya. Kenapa mereka demikian anehnya? Maksud saya, kenapa mesti ributnya bukan soal makanan, tapi tisu gulung? Karena agak lucu kan? Rupanya saudara sekalian, mereka itu di sana itu 40% tisu gulung Australia itu diimpor dari Tiongkok. Mereka takut Tiongkok, kalau pabriknya tutup terus, nanti tisu gulung ke Australia itu akan berkurang. Mereka kalau ke belakang, kalau BAB itu membersihkan dirinya pakai kertas. Jadi mereka bilang kalau ini nggak ada, kita mau ganti kertas apa? Masa pakai amplas, ya toh? Nah, jadi demikianlah itu kekhawatiran melanda sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini panik di mana-mana ya. Dan perhatikan apa kata Alkitab tentang orang panik. Orang panik itu begini, ayatnya ada di situ, di ayat yang kedua, di Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ini orang ketakutan. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Perhatikan ya, mereka lagi dikejar loh ya. Lagi dikejar, bergerak cepat. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Lalu, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Jadi bayangkan ya, 1000 orang, lihat 1 orang datang, yang 1000 yang kabur. Maka perhatikan saudara sekalian, di slide berikut saya sampaikan 4 hal tentang kepanikan. Nomor 1, kepanikan itu bikin orang jadi bodoh. Orang panik itu membuang akal sehat, mengambil tindakan yang salah, memperparah masalah, mengabaikan iman, tuli akan surat Tuhan, buta akan jalan keluar. Jadi Tuhan udah bilang, tenang, 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 tinggal tenang. Enggak didengar. Tapi juga saudara perhatikan di situ, saya tulis di situ, bahwa kepanikan itu membuat badan lemah. Saudara panik, badan saudara jadi lemah, malah tambah gampang sakit. Kemudian panik itu menular dengan cepat sekali. Saudara perhatikan kan ketika ada 12 orang mata-mata dikirim ke dalam tanah perjanjian, keluar yang 2 bilang mari kita masuk, yang 10 bilang nggak bisa. Itu ngeri banget di dalam itu, kita habis. Kepanikan menjalar, 2,5 juta orang akhirnya ikut terbawa dalam waktu hanya 5 menit, 2,5 juta orang ke bawah. Itu menularnya serem sekali. Nah, kepanikan bikin panik. Kalau Anda panik, Anda akan tambah panik. Nah, perlu nggak panik sih? Saya rasa nggak perlu, saudara sekalian. Saya kasih datanya ya, begini. Oke, slide berikut. Soalnya perhatikan angka-angka ini ya. Jumlah korban sampai tadi pagi jam 3 adalah 104.812 kasus. Oke, perhatikan ya. Yang kanan itu adalah dari yang paling banyak, mainland China terus ke bawah. Oke. Yang kiri itu daftarnya 80 negara lebih ya. Yang kiri itu adalah yang paling bawah. Perhatikan ya. Yang kena berapa orang, yang kiri itu kasusnya 1111111 itu 20 negara lebih. 1 orang saja yang sakit di 1 negara. Yang meninggal berapa? 0. Maksud saya, kalau saudara dengar ini penyakit sudah menular ke 90 negara, tolong ingat. Kebanyakan tuh 1 orang. Itu juga dihitung. Kalau cara ngitung kayak gitu kan bikin takut saudara sekalian. Karena saudara dengar, udah menular, udah sampai kemana-mana. Padahal cuma 1 orang. Ya. Nah, jadi ini adalah kepanikan yang menurut saya sekali lagi tidak masuk akal. Saya kasih contoh lagi ya, kalau mau panik ya. Slide berikut. Oke. Saudara perhatikan bahwa yang meninggal itu kan 3.560 orang. Yang sembuh itu 56.000. Yang sembuh itu makin banyak ya. Nah, tolong diklik 1 kali ya. Ini adalah data orang sakit flu di Amerika Serikat. Oke? Saudara menemukan bahwa ternyata ini angka itu variasi 9,3 juta sampai 45 juta yang sakit. 45 juta itu adalah angka pada tahun 2017-2018. Kenapa 2 tahun? Begini, flu itu ada musim, ya. Musimnya itu selalu Oktober sampai bulan Maret. Setelah itu dia nggak ada. Kenapa? Panas, nggak ada. Ya. Nah, jadi angkanya itu adalah 45 juta. Saudara perhatikan yang meninggal itu berapa? Ingat ya, ini tiap tahun loh ya. Tiap tahun. Bukan 10 tahun sekali, enggak tiap tahun.
Saudara menemukan bahwa kematian itu 61 juta orang. Kok 61 juta? 61 ribu, bikin panik aja. 61 ribu orang. Saudara tahu ya, mau di Amerika Serikat, flu setiap tahun itu bunuh orang puluhan ribu. Ada nggak yang panik? Nggak ada kan? Saudara kan nggak bilang gini, Bapak, itu Amerika Pak ya, itu tiap tahun yang mati flu itu puluhan ribu orang Pak. Kita jangan ke Amerika, orang Amerika jangan datang ke sini. Semua pesawat jangan ke Amerika. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya. Semua tenang-tenang aja tuh. Oke, next slide berikut. Berapa banyak orang dewasa meninggal karena flu tiap tahun? Ini situs CDC namanya, Center for Disease Control and Prevention. Lihat ya, itu paling tinggi itu tahun 2017-2018, itu 79 ribu orang. Hampir 80 ribu orang meninggal karena flu. Tidak ada ribut. Nggak ada ribut saudara sekalian. Nah sekarang tahun ini, oke kita kasih data tahun ini ya. Next slide. Ini dari CDC lagi ya. Oke. Tahun ini orang Amerika yang akan sakit flu, itu akan mencapai 45 juta orang. Banyak nggak itu? Banyak lah. Yang tadi 105 ribu, ini 45 juta orang yang mati itu sampai tanggal dari 1 Oktober tahun lalu sampai 22 Februari yang meninggal sudah 46 ribu orang. Saudara paham maksudnya ya? Saya selalu bilang gini, saudara perlu waspada tapi nggak boleh panik. Ini corona ini menular cepat, makanya orang jadi takut. Tapi saudara perlu memahami kalau soal kematian, yang lain itu serem. Okay. Jadi kalau saudara mau panik sama yang satunya ini lah. Ya, jangan panik yang lain, jangan panik imunisasi. Tapi kalau mau panik pilih-pilih lah ya, ya nggak masuk akal dikit. Tolong slide berikut. Paniklah sama TBC. 2018 penderita baru loh ya, penderita baru bukan yang lama. Tambahannya aja 10 juta orang. Indonesia itu nomor 3 terbesar di dunia TBC. TBC itu kan kena. Aja loh ya. Pakai udara juga kan gitu kan, lewat dahak kan. Setiap hari 300 orang Indonesia meninggal karena TBC. Jadi setahun itu puluh ribu. Kita nggak ada tuh yang main borong itu masker tuh, ada nggak suruh borong masker? Gara-gara banyak TBC ini, nggak ada saudara sekalian. Nah tapi saya juga mengakuilah, namanya manusia, kita ini gampang sekali panik. Terus terang, tanggal 10 Februari saya pergi ke Singapura ya, karena saya ini diminta satu organisasi namanya RZIM untuk datang rapat karena badan direksinya udah 10 tahun nggak pernah rapat katanya, tolong datang dong. Undangan bulan November kan masih aman tuh, 12 Februari. Jadi saya berangkat agak awal sedikit 10 Februari. Begitu itu berita ini tersebar, apa yang terjadi? Istri saya bilang gini, kamu yakin kamu berangkat? Mesti berangkat lah. Ini lagi kacau semua ini. Jangan-jangan kamu ke sana masuk, kamu bisa nggak pulang tuh. Ditahan di situ. Saya bilang kayaknya enggak sih. Apa jaminannya? Enggak ada. Kamu nanya lagi deh. Jadi saya kirim satu email ke Hong Kong. Saya tanya sama direktur eksekutifnya. Saya bilang, ini beneran nih, mesti jalan enggak? Datang, dia bilang semua mesti datang. Udah kita datang, dianya enggak datang. Dia yang ngundang kita, dia enggak datang. Begini saudara sekalian. Saya masuk pesawat. Sebelah saya ada ABG. Umur kira-kira 12-13. Dia batuk-batuk, saya langsung loncat. Kenapa? Karena zaman sekarang kita khawatir kalau orang batuk. Dia Dan saya lihat ke sebelah, ini sakit ini. Terus ya batuk kira-kira 7-8 kali. Saya hitung soalnya. Zaman sekarang kalau orang batuk kita mesti hitung. Ya, ini sakit ini. Terus udah gitu ya, mamanya doain dia. Pakai bahasa Konghu. Saya ngerti karena dia ngomong jasau. Oke, ini Yesus lah ya, Kristen nih. Mamanya doa lagi bahasa roh. Saya angkat tangan, turut mendoakan ya. Bukan tolak, tapi turut mendoakan. Habis itu mamanya terima kasih. Terus saya pindah kursi. Bukan karena takut, bukan. Tapi karena saya mau kasih mereka kursi yang lebih lega. Maka saya ngalah aja ke belakang. Oke? Nah, saudara tahu, begitu saya duduk, saya ingat apa pesan istri. Zaman sekarang kita mesti ingat pesan istri. Istri saya udah bilang, ingat bersihin. Saya keluarin itu tisu itu, saya lap monitor, meja, kursi, semua saya lap semua.
Saya udah tenang. Kenapa? Mati lah apa semua, oke. Lalu saya masuk toilet. Ingat apa kata teman, lu jangan dorong pakai tangan ya. Jadi saya pakai siku. Tapi siku saya kan pendek, jadi saya pakai juga itu. Jadi udah masuk ke dalam, gini lagi sekali lagi. Tapi kan masih pakai tangan buat nutup tuh. Nggak boleh kena kan. Ambil tisu, dorong. Tisu ambil, buang. Pas mau buang, macet pintu itu, tempat sampahnya itu. Jadi gimana caranya? Kita nggak boleh kena soalnya. Jadi saya ambil tisu lagi, buat dorong tisu masuk ke dalam tempat sampah. Oke. Setelah itu, habis pipis, flush. Ambil tisu lagi untuk flush. Tisu buang, macet lagi. Ambil tisu lagi buat buang tisu. Oke. Nah, demikianlah saudara sekalian. Tisu habis banyak sekali. Terus saya mau keluar. Oke. Ambil tisu lagi. Kenapa? Itu masih pakai sulang kan, masih pakai jari lagi. Pakai gitu lagi. Kemudian pas narik itu, saya ingat, jangan-jangan satu pintu sudah penuh corona. Itu datang pikiran itu. Apa saya bersihin aja satu pintu ya? Masa nggak masuk akal. Ini saya udah keluar. Saya duduk, saya pasang seat belt. Begitu pasang saya baru ingat, dari tadi saya lupa bersihin seat beltnya. Itu langsung agak sedikit pusing. Naik taksi. Supir taksi pakai masker. Dia tanya pertanyaan yang nggak pernah saya kepikir, nggak pernah ditanyain. Dia bilang, you boleh pilih. Mau jendela terbuka, nyalain AC, atau dua-duanya. Nyalain AC sekaligus jendela terbuka. Saya bilang, AC aja. Panas, saya bilang. Oke. Nah, saudara sekalian, jalan dah. Sepanjang jalan dia batuk 2 kali. Saya rasanya pengen pergi, tapi ya tahu sendiri di taksi kita mau pindah seberapa jauh. Saya mau tahan napas, ya nggak kuat, masih 10 menit. Ini demikianlah, turun dikasih itu, disinfektan. Ya, harus pakai yang banyak, dia bilang, oke, ibu-ibu soalnya. Saya turun, saya baru ingat, waktu dia batuk tadi itu, dia buka maskernya. Aduh, pusing loh. Saya masuk ke lift, kata artikel yang saya baca, jangan pakai ujung jari, pakai buku jari. Jadi saya pakai gini. Oke, masuk kamar. Saya keluar lagi mau makan, saya turun lagi, saya pencet lift, saya lupa, saya pakai ujung jari, saudara sekalian. Saudara ngerti ya, betapa pusingnya hidup ini. Kalau kita ikutin yang seperti demikian, saya pikir ya udahlah. Nah, dalam normal saudara-saudara merasa takut. Normal maksud saya, normal ya, bukan bagus ya. Namanya manusia ada khawatir. Tapi saudara mesti lawan itu semua, ya. Dan kalau saudara-saudara, saya bilang kalau mau takut yang lain aja deh. Ya, takut apa? Takut akan Tuhan. Pendeta ngomong selalu begitu. Enggak, beneran. Oke. Amsal 14 ayat 26. Khotbah hari ini, khotbah kedua adalah lanjutan dari khotbah yang ibadah pertama ya. Oke, ini sambungannya. Amsal 14 ayat yang ke-26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Perhatikan kata ketentraman. Semua orang panik, semua orang ketakutan. Tapi kita yang takut akan Tuhan, kita punya shalom yang besar itu. Damai kita, tenang. Kenapa? Karena kalau saudara sudah takut akan Tuhan, saudara nggak akan takut lagi sama apapun juga. Enggak. Itu sudah paling puncaknya. Enggak ada lagi yang ditakuti. Asal saudara takut akan Tuhan, yang lain nggak perlu takut. Nggak takut miskin, nggak takut susah, nggak takut mati. Nggak ada. Tapi katanya juga, selain itu ada yang ayat 27-nya, katanya ada suatu perlindungan dari jerat maut. Saudara perhatikan ya, yang dihindari itu jerat maut ya, bukan maut. Maksudnya jangan bilang gini, saya takut akan Tuhan, berarti saya nggak akan mati, saya akan ke Wuhan. Nggak begitu saudara sekalian ya. Jerat maut artinya sesuatu yang dirancang untuk mencelakakan, dihindarkan dari kita. Jadi takut akan Tuhan itu membawa damai yang besar, kita nggak akan kebawa-bawa panik dan takut. Lagi pula ada perlindungan katanya bagi kita semua. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian melihat kitab Maliaki untuk kita melihat di situ, karena Maliaki itu bicara tentang yang namanya takut akan Tuhan. Cuma saya juga tahu, takut akan Tuhan itu seringkali bikin orang takut. Takut kepada takut akan Tuhan. Ya, jadi saya mau ganti takut akan Tuhan, saya ganti yang lain ya. Saya ganti serius dengan Tuhan. Maliaki itu kan ditulis kepada orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babilonia. Ketika mereka pulang, mereka mengalami kebangunan rohani di bawah Nehemia dan Ezra.
Tapi namanya juga manusia, sebentar kemudian lemes lagi. Jadi malaikat datang kemudian ajak mereka untuk ayo bangkit. Dan dia bicara kepada mereka sebagai wakil Tuhan, kitabnya ada kitab nubuatan. Dan di situ dia bicara kerasnya bukan main dan mengajak mereka semua untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu dia itu melandaskannya itu dengan Maliaki 1 ayat 2. Bapak Ibu perhatikan ya, kitabnya itu dimulai dengan kalimat ini. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Aku mengasihi kamu. Oke, saya tadi bilang kitabnya itu teguran yang keras-keras. Kata-kata yang dipakai itu kata-kata keras sekali. Ya. Tapi Tuhan mengatakan begini, aku mengasihi kamu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, kalau nanti aku ngomongnya keras dan tegur kamu semua, tolong pahami, itu semua karena aku mengasihi kamu. Jadi wujud kasih adalah menegur. Karena barang siapa aku kasihi, dia aku tegur. Mengasihi itu bukan mendiamkan loh ya. Mendiamkan kadang-kadang bisa justru tanda benci. Udah diamin aja lah, jangan diurus. Kenapa? Bila hidup mati kayak terserah dia. Itu tanda benci. Jadi karena aku mengasihi, aku menegur. Oke? Nah, saudara sekarang perhatikan responnya itu yang bikin pusing. Maksudnya bagaimana bikin pusing? Begini, aku mengasihi kamu kata Tuhan. Terus apa jawabannya? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Mana buktinya? Itu kira-kira gitulah. Jadi mereka dikasih tahu Tuhan, Tuhan bilang aku mengasihi kamu. Mereka bilang, mana buktinya? Kasih bukti. Demikianlah parahnya keadaan rohani mereka sehingga 7 kali muncullah kata-kata ini. Mana buktinya? Mereka enggak percaya sama perkataan Tuhan. Mereka itu ditunjukkan salahnya, minta bukti, ini keadaan parah banget. Tapi tetap malaikat menyampaikan kata-kata yang luar biasa, diajak mereka serius dengan Tuhan dalam 4 hal. Oke, mari kita lihat ya. 1, serius dengan Tuhan dalam hal ibadah dan pelayanan kita. Oke, saya bahas ini tadi pagi. Yang kedua, serius dengan Tuhan dalam hal rumah tangga kita, terutama kesetiaan kepada pasangan. Dan kemudian soal perceraian. Jadi malaikat mengatakan serius akan hal ini, ya, yaitu perhatikan sungguh-sungguh rumah tanggamu. Saya mau ajak kita bicara 2 ini, perkataan kita dan pemberian kita. Lalu saya akan bicara tutup dengan janji Tuhan melalui Maliaki. Oke, mari kita lihat begini saudara sekalian, tentang mulut dan perkataan kita. Oke, ya, mulut dan perkataan. Mari kita lihat Maliaki pasal 3, ayat 13 sampai 16. Maliaki 3, 13 sampai 16. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Jadi minta bukti lagi loh. Kamu ngomong kurang ajar, mana buktinya? Kasih bukti. Ya. Itu saja sudah kurang ajar sebenarnya. Ya. 14, kamu berkata, ini buktinya. Tolong perhatikan saudara sekalian kata-kata ini ya. Karena ini orang yang kurang ajar sama Tuhan. Jangan sampai kita kayak gitu, oke? Perhatikan, ini ngomongnya gini nih. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oke. Ngapain kita ikut-ikut mentaati perintah Tuhan? Ngapain? Ngapain kita bertobat? Pakai baju gabungan tanda bertobat. Ngapain kita bertobat? Ngapain kita itu ikuti perintah Tuhan? Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Nah, orang-orang yang ngaco-ngaco, dipakai kata gegabah, orang ngaco kita bilang orang berbahagia. Kenapa bahagia? Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini yang namanya kurang ajar sama Tuhan. Yaitu bilang, Tuhan itu ya, dan itu tuh orang nggak percaya itu tambah makmur, tambah kaya, enak begitu. Itu orang bahagia itu. Kalau kita mah kita susah, kita pakai kain kabung, kita ini apa-apa nggak boleh, soalnya lebih enak. Itu namanya kurang ajar. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan kata-kata ini, saudara akan menemukan bahwa ini kan kata-kata yang kadang-kadang kalau kita lagi kesel kita ngomong seperti itu, wah ngapain ikut Tuhan kayak gitu susah. Itu kita kadang-kadang merasa itu biasa. Nah itu kan istilah kita itu, ini kan orang-orang ngomel. Tapi ketika ngomel perhatikan ayat 16. Ayat 16 itu bilang begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan.
Ngomongnya kayak apa? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Jadi ketika ngomong itu sembarangan itu, ketika marah-marah, protes-protes soal Tuhan, nggak adil, Tuhan nggak tahu cara merintah dunia. Ketika ngomong gitu tolong perhatikan, Tuhan mendengar, perhatikan dan mendengarnya. Bukan cuma yang mendengar, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Saudara-saudara, saya mau tanya saudara-saudara ya, emangnya Tuhan kadang-kadang pelupa ya? Maka perlu dibikin satu tulisan. Dia perlu notes. Kan nggak begitu. Jadi itu notes untuk apa? Kita peringatan tulis di hadapannya. Nyata kata-kata itu. Bukan buat Tuhan. Buat kita. Ketika dia adili. Supaya kita nggak bisa bilang, saya nggak ngomong. Ada nih dicatat tanggal sekian jam sekian ngomongnya kayak gitu. Jadi perhatikan kata-kata saudara. Perhatikan ketika kita itu kadang-kadang lagi suntuk, lagi jengkel, dan mulutmu itu ngomong kata-kata yang ternyata dianggap sebagai kurang ngajar sama Tuhan. Ya. Karena soal orang komplain itu dicatat di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Di mana Paulus berkata demikian. Semua kejadian Israel itu dicatat supaya apa? Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jangan lakukan seperti mereka. Yaitu mereka itu banyak sekali komplainnya. Komplainnya apa? Kita semua tahu. Komplainnya apa? Nggak enak makanannya. Enak di Mesir, itu acarnya, wah itu bawang putih itu, aduh mentimunnya enak banget di sini parah. Nah itu komplain. Setelah mereka komplain, kemudian Tuhan itu mengatakan demikian, bahwa ya udah yang protes melulu 10 kali nggak masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi ada batasnya. Tuhan itu sabar, tapi ada batas. 10 kali biarlah bangkai-bangkainya berserakan. Saudara bisa baca itu di Bilangan pasal yang ke-16. Biarlah bangkai-bangkai berserakan. Bangkai ya, bangkai itu binatang apa? Bukan, itu umat kesayangannya. Dia bilang yang suka protes dan suka ngomel-ngomel itu 10 kali, bangkainya berserakan di gurun pasir. Jadi kenapa? Karena saudara perlu tahu bahwa yang demikian ini betul-betul ya nggak enak sekali didengar oleh Tuhan, saudara sekalian. Hati-hati dengan mulut kita. Okay. Kalau gitu mulut kita mesti untuk apa? Saya tunjukkan saudara satu berita yang menurut saya agak lucu sih. Ini ada laki-laki diputus sama pacarnya. Dia tulis SMS kasar ke si pacarnya itu, mantannya lapor sama polisi, dia diajukan ke pengadilan. Hakimnya hukum dia begini, oke? Hukumannya rada unik. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dia mesti kirim SMS manis-manis memuji pacarnya sebanyak SMS kasar yang dia kirim. Jadi 144 SMS dia mesti kirim. Enggak, lucunya begini ya. Saudara-saudara tahu nggak betapa susahnya muji orang kalau kita lagi jengkel? Itu 140 itu penderitaan sekali buat dia. Kenapa? Karena saya mesti menemukan, saya mesti muji apa sama orang ini. Saudara-saudara, saya mau tanya saudara, sehari saudara bisa bersyukur sama Tuhan berapa kali? Saya mau tanya, saya rasa paling juga 2 kali. Doa makan. Itu aja kita bilang terima kasih Tuhan baik, ada makanan. 2 kali aja. Yahudi itu mesti 18 kali sehari. Saudara sekarang coba pikir, saudara bisa nggak bersyukur kepada Tuhan sehari 18 kali? Bisa nggak? Susah saudara sekalian. Tapi Yahudi itu punya ilmunya. Mereka itu kalau dalam segala kegiatan itu selalu bilang diberkatilah Tuhan. Demikianlah mereka itu kalau ketemu sungai langsung bilang, wah luar biasa Tuhan, terpuji Tuhan. Lihat gunung memuji Tuhan, makanya bisa 18 kali. Nah, jadi ada satu guru, rabi, yang ngajar kayak gitu, murid-muridnya pengen tahu. Guru kita ini apa-apa, terima kasih, terima kasih. Coba kita ikutin dia ke toilet, kita pengen tahu dia terima kasih apa. Dan ini guru masuk ke toilet, mereka dengerin dari luar. Habis selesai, gurunya berkata, diberkatilah Tuhan Allah Israel yang berikan ke tubuhku lubang-lubang yang pas dan berfungsi dengan baik. Ya, terima kasih. Semua berjalan dengan lancar. Ya toh? Ya.
Ada lubang pembuangan yang tempatnya juga pas lagi, semua pas ya. Bisa bayangkan nggak kalau pembuangan di atas kan akan repot sekali. Saudara ngerti ya, mereka makan, kan doa makan tuh. Saudara doa makan nggak? Doa makan lah, pastilah ya. Saudara pernah nggak lupa doa makan? Pernah nggak? Pernah. Nah begini, Yahudi, kalau lupa doa makan, mereka harus kembali ke restoran yang sama, duduk di meja yang sama, dan mesti doa makan di situ. Setelah selesai makan. Bayangkan saya dengar orang Surabaya, makan siang aja ke Solo. Habis makan pulang Surabaya baru ingat tadi belum doa makan. Sudah mesti kembali ke Solo lagi, cari restoran sama, meja yang sama, dan di situ bilang Tuhan terima kasih buat makanan ini. Bayangin nggak? Dan bukan cuma itu, nggak boleh berdoa kalau sudah BAB, udah keluar soalnya. Nah demikianlah mereka itu rada ekstrim menurut saya sampai sedemikian rupa. Tapi saudara perhatikan, mencerminkan keyakinan mereka, kita mesti bilang terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena soal mengucap syukur manusia ada 4 level. Oke, 1 paling bawah ya. Oke, lanjut saja 4 level. Oke, ya perhatikan ya. Kita mulai dari paling bawah. Orang yang selalu komplain aja, komplain, nggak pernah ada bagusnya buat dia lah. Ada orang pergi berburu ini ya, nembak burung sama temannya berdua. Dor, itu burung jatuhnya ke danau. Dia suruh guguknya anjingnya suruh ambil, anjingnya ngambilnya jalan di atas air. Habis ambil, balik lagi. Ini yang punya anjing bilang gini, gimana pendapat kamu tentang anjing saya? Dia bilang, itu anjing nggak bisa berenang, makanya jalan di air. Itu anjing sudah jalan di air, nggak dilihat, nggak bisa berenang pasti, makanya jalan di air. Ada orang tuh kayak gitu loh, udah lihat mujizat masih komplain aja. 2, ada orang nggak komplain sih, tapi juga nggak bersyukur. Ada orang bersyukur ketika semua baik, ada orang bersyukur dalam segala keadaan. Nah, yang nomor 4 ini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Oke, saya lompat ke yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, persembahan kita. Serius dengan persembahan. Oke. Nah, persembahan saudara sekalian yang diberikan oleh orang Israel pada waktu itu adalah persembahan yang bikin hati Tuhan jengkel sekali. Ya. Udah nggak ngasih, kalaupun ngasihnya itu kata Tuhan, coba kita perhatikan ya, pasal 1 ayat 8. Pasal 1 dari Maleakhi ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Yang buta dibawa. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam. Jadi kata Tuhan, kalau kamu bawa yang jelek-jelek, yang sakit, yang rusak-rusak jelek-jelek, kamu kasih sama bupati, ditanggepin enggak? Enggak. Tuhan itu lebih dari bupati. Jadi seriuslah dengan persembahan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab persembahan itu bisa kita lihat pada beberapa level, ya. Mari kita lihat ya, levelnya begini. 1, sekedar tips, ngetip aja sama Tuhan. Soalnya kolektan sudah datang. Kita kalau nggak ngasih, dia nggak pergi-pergi, oke? Ya terpaksalah kita ngasih supaya dia cepat-cepat berlalu. Saudara ngasih cuma ngetip sekedar tanda. 2, memberi untuk menenangkan hati nurani. Saya ngasih, saya tenang, saya udah ngasih soalnya ya, ini udah tenang, nggak ganggu saya lagi. Nomor 3, memberi untuk menenangkan Tuhan. Tuhan marah soalnya, tenang Tuhan, jangan marah, saya kasih, biasanya rada gede tuh. Ya. Nomor 4, menyenangkan hati Tuhan. Itu Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat. Maleakhi 3:4, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang satu ini memerlukan suatu pemikiran, doa dan persiapan. Maka Paulus anjurkan sebelum kebaktian di rumah saja persembahan sudah dipersiapkan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar suatu tanda saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, begini, beberapa orang bahkan lebih rendah dari yang tadi. Mereka bahkan menipu Tuhan. Nipu itu kayak apa?
menipu Tuhan. Bukan cuma sekedar ngetips, lebih parah lagi. Saya tunjukkan ya, kalau saudara ke Israel, pasti dibawa ke Yerusalem, pasti dibawa ke tempat namanya tembok ratapan. Di situ orang doa sambil goyang-goyang. Kemudian kertas doanya ditaruh di situ. Ternyata banyak orang enggak naruh kertas doa. Banyak orang naruh cek buat Tuhan. Itu setiap tahun dikumpulin. Luar biasa. 500 juta dolar. Tapi ceknya kosong semua. Itu namanya bohongin Tuhan, saudara sekalian. Dia kasih cek kosong sama Tuhan. Ternyata ini berlangsung bertahun-tahun dikumpulin, selalu ada orang nyetipin cek di dalam untuk Tuhan. Tiap kali dibawa ke bank selalu kosong. Itu nipu Tuhan. Ada orang lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, menenangkan, ya. Tahun 1347 itu ada wabah penyakit yang lebih parah daripada yang sekarang. Karena itu namanya the Black Death, maut hitam. Maut hitam karena orang mati itu ya, tangannya itu hitam-hitam, sampar. Nah, setelah di kanan ini adalah dokter. Dokternya dikasih baju kayak gini, pakai seperti burung, karena di dalam itu ditaruh wangi-wangian, supaya dia nggak mencium bau busuk. Maka pakai daun-daunan gitu ditaruh supaya dia nggak busuk sekali penyakitnya soalnya. Nah, mereka pakai baju gitu. Kalau sekarang namanya hazmat, oke? Kalau sekarang warnanya putih, oke? Ini dulu hazmat. Dia mesti bawa satu tongkat untuk periksa pasien, nggak mau sentuh. Karena yang mati itu antara 75 sampai 200 juta orang. Nah begini, di kota Lübeck di Jerman, penduduk yakin bahwa penyakit ini muncul karena Tuhan marah sama kita. Jadi mereka masuk nomor 3, memberi untuk menenangkan hati Tuhan. Jadi mereka pergi ke gereja di tengah kota, itu di situ ada biarawan di situ, dan mereka minta kedor pagar, minta tolong masuk, kita mau ke persembahan buat Tuhan, supaya Tuhan tenang, jangan marah sama kita, penyakitnya jadi diredakan. Nah, para biarawan nggak mau. Kenapa? Mereka takut uang itu sudah kena ada kumannya. Jadi mereka bilang nggak usah. Bayangin, para biarawan itu nolak persembahan, nggak usah. Penduduk bilang nggak, kita mau kasih. Mereka tutup gerbang, tutup semuanya, masuk ke dalam. Penduduk nggak terima, mereka putuskan melempari persembahannya ke balik tembok. Jadi itu emas, itu uang semua dilempar ke dalam tembok biara. Tahu nggak para biarawan ngapain? Mereka ambil lagi, lempar keluar lagi, terjadilah lempar-lemparan persembahan. Semua orang nggak mau, dari luar lempar ke dalam, dari dalam lempar keluar. Itu ramai sekali itu. Kenapa? Satu kota semuanya. Akhirnya biarawan kalah set. Mereka biar aja numpuk. Jadi semua lempar. Kenapa? Biar Tuhan gak marah. Itu tumpukan persembahan itu, sepanjang pagar itu, tingginya 1 meter, emas, uang semua. Selama setengah tahun berikut, tak ada seorang pun berani pegang itu. Takut kena penyakit. Memberi, saudara sekalian, mesti tiba pada titik di mana kita memberi untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Ya. Nah, saya akan tutup dengan 4 janji Tuhan melalui kitab Maliaki. Kita akan baca, lalu kita akan berdoa. Hei, yang terakhir ya. Saudara perhatikan ini 4 janji Tuhan. Nomor 1 adalah pemakaian Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan yang takut akan Dia. Itu Maliaki pasal 2 ayat 5 sampai 7. Yang kedua adalah ada janji berkat dan perlindungan Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 12. Yang ketiga adalah ada janji kesembuhan dari Tuhan, Maliaki 4 ayat 2 sampai 3. Yang keempat adalah pemulihan keluarga, Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Setelah saya baca bolak-balik Maliaki, saya terkesan akan satu hal. Apa itu? Saya terkesan dengan sabarnya Tuhan. Tuhan itu kasihnya begitu luar biasa, sehingga terhadap orang-orang yang protes-protes, balelo, berontak, ngelawan, Dia saja kasih janji-janji yang luar biasa. Terutama saudara sekalian pada janji nomor 3 dan 4. Karena beginilah, kasih saya waktu 1 menit saudara sekalian, saya akan bacakan ayatnya. Karena di dalam Maliaki 4 ayat 2 dan 3, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Perhatikan kata sayap, karena kata sayap ini bisa diganti ujung jubah. Dan kita tahu siapa yang dimaksud. Yang kalau dipegang jubahnya akan sembuh.
akan tiba surya kebenaran itu yang akan bangkit dengan kesembuhan pada sayapnya. Kesembuhan terjadi. Tapi yang keempat, ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Terjadi pemulihan keluarga ketika seseorang datang kepada Tuhan, beribadah dengan benar, saudara sekalian. Dia belajar serius dengan Tuhan dalam persembahannya, dengan kata-katanya, dan dengan kehidupan rumah tangganya. Janji Tuhan terjadi, saudara sekalian, melalui satu pribadi namanya Yesus Kristus. Surya kebenaran yang terbit, saudara sekalian, dengan membawa kesembuhan buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit diri, saudara sekalian. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan pertolongan-Mu atas kami sekalian. Terima kasih. Saudara terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dan menyatakan hormat kita akan Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk terima satu berkat khusus dari Tuhan buat saudara yang hadir di sini, yang ikut ibadah ini, baik di sini maupun live streaming. Saya mau berdoa untuk suatu anugerah dilimpahkan atas saudara semua. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan pada pagi ini, kiranya Tuhan dari sorga menyatakan anugerah dan berkat-Nya atas saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan berkat-Mu atas kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Nyatakan berkat-Mu secara khusus Tuhan, suatu karya-Mu yang ajaib, karya kesembuhan, karya pemulihan, karya berkat-Mu ya Tuhan atas kami semua yang hadir di sini. Tuhan, nyatakan berkat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas kami, sehingga kami akan pulang sebagai orang-orang yang mengalami suatu zaman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Saudara terkasih, izinkan saya berdoa buat saudara-saudara yang pada pagi ini merasa saudara perlu didoakan secara khusus melalui penumpangan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap tangan yang diangkat, yang di depan, belakang, kiri, dan kanan. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, ketika kami angkat tangan ini, Tuhan kami menyatakan bahwa kami percaya akan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu. Ketika kami angkat tangan kami menyatakan bahwa kami perlu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan jamah tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, Tuhan tahu persis namanya, siapa, berdiri di mana, bagaimana keadaan dan bahkan jalan keluar buat kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus dan jamahlah saudara-saudariku ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang angkat tangan tadi, kalau mau didoakan secara khusus, saudara maju ke depan sekarang. Karena penumpangan tangan buat saudara, silakan dengan cepat saudara maju ke depan, bawalah tas saudara, milik saudara ke depan. Kita akan doa khusus buat saudara sekalian. Kau tetaplah Allah penolong. Walau samudera di sisiku, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rabah di sisiku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sembah Dia secara aktif, meninggikan namanya. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Saat Dia ditinggikan, kerajaan Tuhan datang dalam hidup. Mari sembah Dia. Mari masuk dalam hadirat-Nya saat ini. Bawa puji-pujian, bawa syukur yang paling tinggi. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes Lord. Kau Yesus yang selalu membuatku tenang.
hadiratnya engkau dijamah oleh dia. Di dalam hadiratnya kemenangan mulai terbit. Oh, mulai berbicara dalam bahasa roh. Jangan hanya sepihak tapi berbicara. Aku bersyukur di tengah-tengah setiap tantangan. Aku bersyukur di tengah-tengah ketakutanku. Aku bersyukur di tengah-tengah masalahku. Aku bersyukur di tengah-tengah semua hal yang aku hadapi. Karena aku bersyukur karena Engkau, Tuhan, tidak meninggalkan aku. Aku bersyukur karena Engkau, Tuhan, yang membelaku. Aku bersyukur karena Engkau, Tuhan, telah memberi jawaban kepada apa yang aku minta. Aku bersyukur karena apapun yang aku alami, rencanamu tidak akan gagal di dalam kehidupanku. Aku bersyukur karena tanganmu selalu lebih kuat daripada masalahku. Aku bersyukur karena Engkau memberi aku jalan keluar. Aku bersyukur karena Engkau memberi aku makan di hadapan musuhku. Aku bersyukur karena aku mempunyai masa depan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Jemaat, beri tepuk tangan kepada dia jika engkau percaya, jika engkau bersyukur, jika saat ini engkau beriman bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan Roh Kudus ingin mengingatkan Anda saat ini. Mengapa kita harus bersyukur? Karena engkau sangat berbeda dengan orang yang tidak mempunyai Tuhan. Roh Kudus ingin mengingatkan siapa dirimu saat ini. Engkau adalah kekasih-kekasih Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Engkau bukanlah korban keadaanmu. Engkau bukanlah juga produk oleh perkataan manusia. Engkau juga bukanlah produk oleh kegagalanmu. Tapi engkau adalah ahli waris daripada kebaikan, kasih, dan kerajaan Tuhan yang kekal. Oleh karena itu saat ini jemaat Tuhan, hiduplah seperti orang-orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau jangan hidup sebagai orang-orang sakit. Engkau jangan hidup sebagai orang-orang yang kalah. Hiduplah sebagai orang yang sehat. Hiduplah sebagai orang yang telah disembuhkan. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah mempunyai kuasa. Karena bagi semua yang lemah, Tuhan beri kekuatan yang baru. Hiduplah sebagai seseorang yang sudah punya kemenangan. Karena pada saat engkau kalah, kemenangan dari Tuhan turun dalam hidupmu. Hiduplah sebagai orang yang punya kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang ketakutan, engkau punya kebenaran yang menopang engkau. Kebenaran menjadi terang dalam hidupmu. Hiduplah dengan iman yang besar. Saat orang-orang tidak punya harapan, engkau punya hikmat Tuhan. Dan Tuhan sanggup menjaga engkau. Dan bahkan dari kehidupanmu, engkau dapat dipakai jadi kesaksian luar biasa. Hiduplah sebagai anak-anaknya. Tuhan menaruh engkau di mana engkau berada, bukan untuk ikut panik-panikan, bukan untuk ikut takut-takutan, bukan ikut mentransmisikan virus ketakutan atau virus kebingungan atau semua gosip. Tuhan menaruh engkau di mana engkau berada supaya kebenaran keluar dari mulutmu bahwa ada Tuhan yang menyembuhkan, ada Tuhan yang memenangkan, ada Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan menaruh engkau di mana engkau berada supaya di mana ada kematian di situ, engkau bawa kehidupan di situ. Di mana ada duka cita di situ, ada sukacita engkau bawa. Di mana ada orang kekhawatiran, engkau bawa damai sejahtera. Lihatlah bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang berbeda. Beri tepuk tangan kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu jemaat. Janganlah pulang sebagai orang sakit, orang takut, orang gagal, orang yang takut akan banyak hal. Tapi pulanglah dengan kemenangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan saat ini memenuhi engkau dengan supernatural. Oh, aku rasakan hadirat. Thank you, Holy Spirit. Pulanglah, pulanglah, pulanglah. Tapi engkau tidak akan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Engkau tidak akan pernah jauh dari perlindungannya. Oh, engkau begitu dikasihinya. Pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa. Pulanglah dengan pembelaan daripada Yesus Kristus. Pembelaan itu nyata. Pembelaan itu
nyata. Tidak ada virus yang dapat menyentuh engkau tanpa izin Dia. Bahkan engkau dipanggil untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Janganlah takut, perkatakanlah kemenangan karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupmu dan engkau dipanggil untuk jadi lebih daripada pemenang. Semua yang percaya di dalam nama Yesus berkata, amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Happy Sunday, katakan iman. So thank you for visiting the channel, and if you like the videos, don't forget to like, subscribe, and do comments. So I hope to see you guys soon. Be good, be kind, and be blessed. See ya.